a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. La 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 la, y la casa de la bachata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gengs, gue mau sekarang ngajak kalian dan lihat seperti apa kota Sevilla. Catedral Santa Maria dari Tata atau Katedral di Santa Maria della Sede, yang lebih dikenal dengan sebutan Katedral Sevilla, adalah sebuah katedral Katolik Roma di Sevilla. Katedral tersebut merupakan katedral gotik terbesar yang dulunya merupakan sebuah masjid. Seperti yang sering terjadi di Spanyol Selatan, penghormatan luar biasa terhadap kekuasaan Katolik ini dibangun di lokasi bekas masjid di kota itu. Itu dimaksudkan tidak hanya sebagai tampilan prestis dan kekayaan yang diperoleh Sevilla pada saat penyelesaiannya di 1507, tetapi juga kemenangan kekristenan atas Raja-Raja Moor yang kalah. Ini gereja terbesar ketiga di planet ini. Ketika keluarga Moorish Almohad yang berkuasa menyelesaikan Masjid Agung Seville di tahun 1198, mereka tidak tahu bahwa itu hanya memiliki kehidupan yang relatif singkat di depannya. Di tahun 1248, Seville direnggut dari kendali Moor oleh Raja Ferdinand III. Masjid itu segera dikristenkan. Ya, katedral tersebut juga merupakan katedral terbesar di dunia karena dua gereja yang lebih besar, Basilika Maspabunda dari Aparecida Nasional dan Basilika Santo Petrus, bukanlah kursi uskup. Katedral tersebut didaftarkan pada tahun 1987 oleh UNESCO sebagai sebuah situs warisan dunia bersama dengan kompleks Istana Alcazar dan Arsip Umum Hindia. Tata merujuk kepada tata episkopal, tepatnya yuridiksi eklesiastikal uskup. Di dalam, pusat nave adalah yang terpanjang di Spanyol dan mencapai ketinggian 42 meter. Secara total, kompleks gotik yang luas ini merumahkan kapel 80. Wali kota Capilla atau kapel utama menampilkan apa yang dikatakan sebagai altar terbesar di dunia. Setelah penyelesaiannya pada awal abad ke-16, Katedral Sevilla menggantikan Hagia Sophia sebagai katedral terbesar di dunia, sebuah gereja yang dipegang gereja Bizantium tersebut selama sekitar 1000 tahun. Katedral tersebut juga merupakan tempat pemakaman Christopher Columbus. Istana Uskup Agung terletak di sisi timur laut katedral tersebut. Pengunjung ke katedral gotik yang sangat besar di Sevilla berkumpul untuk melihat makam Christopher Columbus yang penuh hiasan yang dikubur di sana pada tahun 1898. Namun, Santo Domingo, ibu kota Republik Dominika, juga mengklaim memiliki sisa-sisa penjelajah. Selama bertahun-tahun, 500 sejak kematian Columbus, masih ada misteri dan intrik seputar tempat pemakamannya. Kebingungan telah muncul karena Columbus tetap melihat perjalanan hampir sama seperti yang dilakukan penjelajah selama masa hidupnya.
Dia meninggal di kota Valladolid, Spanyol Utara di 1506 setelah kembali dari ekspedisi terakhirnya ke dunia baru, hanya untuk dipindahkan ke Piara dekat Seville 3 tahun kemudian. Namun di 1537, Katedral Santa Maria Menor yang dibuka di Santo Domingo, sebuah wilayah yang didirikan oleh Columbus, dianggap sebagai tempat pemakamannya yang lebih megah, sehingga penjelajah Geno tetap memulai perjalanan kedua mereka, kali ini ke Republik Dominika. Tetapi Republik Dominika mengklaim bukan tanpa dasar bahwa Columbus tetap tidak pernah melakukan perjalanan terakhir itu kembali ke Spanyol. Di 1877, para pekerja di Katedral Santo Domingo, dari mana penjelajah itu diduga telah dihapus selama 80 tahun sebelumnya, menemukan sebuah wadah yang masih berlaku. Pria yang termasyhur dan luar biasa, Don Columbus, Admiral of Ocean Sea. Sejak saat itu, kaum Dominikian mengklaim bahwa Spanyol mengangkut sisa-sisa yang salah dari Santo Domingo di 1795. Sebuah fakta, jika benar, berarti bahwa orang lain sepenuhnya berada di makam yang mengesankan di Katedral Sevilla. Di 2006, tampaknya orang-orang Spanyol akhirnya memiliki bukti konklusif bahwa Columbus terletak di Sevilla daripada di Santo Domingo. Pada akhir proyek yang telah berjalan sejak 2002, tim Fursenik mengumumkan bahwa DNA diambil dari sisa-sisa saudara penjelajah Diego yang pastinya dimakamkan di Sevilla adalah pertarungan mutlak dengan DNA yang diambil dari sisa-sisa Columbus yang diakui di kota yang sama. Ketika ditanya tentang temuan yang tampaknya konklusif di Sevilla, Juan Bautista, Direktur Mercusuar Columbus di Santo Domingo, sangat meremehkan. Belum lagi ia mengklaim bahwa sisa-sisa tidak pernah meninggalkan wilayah Dominika. Tentu saja ada satu cara untuk mencari tahu siapa sebenarnya kaum Dominikian yang telah dikebumikan di Santo Domingo. Tetapi mereka telah melarang pengujian DNA dari sisa-sisa untuk menghormati orang mati. Beberapa ahli telah menyarankan bahwa sangat mungkin beberapa Columbus ada di Sevilla dan beberapa di Santo Domingo. Tetapi sampai yang terakhir, tetap secara Fursenik diperiksa, kita tidak akan tahu pasti. Misteri yang melilingi tempat peristirahatan terakhir dari penjelajah termasyhur dan luar biasa, sekarang di atas 500 tahun, masih belum terpecahkan. Archivo de Indias atau Archive of the Indies adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pelestarian semua dokumen yang berkaitan dengan koloni Spanyol. Ini mencakup lebih dari 3 abad sejarah wilayah yang luas, termasuk benua Amerika, serta Filipina dan Maluku. Ferdinand Magellan, seorang kesatria Portugis, pada awal 1519 pergi ke Castilla menghadap Raja Spanyol, Charles, dan mengajukan sebuah rencana pelayaran ke Kepulauan Rempah-Rempah. Setelah mendapat persetujuan, Raja Spanyol menyiapkan armada yang terdiri dari 5 kapal untuk mewujudkan rencana tersebut. Pada tanggal 10 Agustus 1519, armadanya meninggalkan Sevilla menuju Maluku melalui belahan benua Amerika Latin. Pada Maret 1521, Magellan dan armadanya tiba di pulau-pulau yang padat penduduknya. Setelah berlayar beberapa saat, mereka tiba di Mindanao. Tetapi dalam suatu kontak bersenjata dengan penduduk lokal pada 27 April 1521, Magellan beserta sekitar 60 anak buahnya terbunuh. Anggota ekspedisi yang tersisa kemudian memilih 2 kapten pengganti. Salah satunya adalah seorang Spanyol dan satunya lagi
Duarte Barbosa, seorang Portugis. Dalam salah satu jamuan makan oleh penduduk lokal, kedua kapten itu beserta 25 awaknya dibunuh. Setelah dihitung, anak buah yang tersisa tinggal 108 orang, semuanya dalam keadaan terluka atau sakit. Karena tidak berani melayarkan ketiga kapal yang tersisa, salah satunya dibakar. Dengan 2 kapal yang tersisa, dan setelah melalui berbagai kesulitan, mereka akhirnya mendekati Kepulauan Maluku. Dari kejauhan, nampak pulau-pulau Ternate, Tidore, Moti, dan Makian. Di Tidore, Sultan Tidore, Al-Mansur, menyambut kedatangan mereka dengan hangat dan penuh keramahan. Kedua pihak lalu mengadakan perundingan dan berhasil mencapai kesepakatan untuk transaksi Cengkih dengan harga mengikuti pasaran lokal yang relatif tinggi. Orang-orang Spanyol akhirnya mengapalkan Cengkih yang telah dibeli setelah tercapai suatu kesepakatan dengan Sultan Tidore Al-Mansur tentang pemberian hak monopoli dan perdagangan Cengkih. Dengan berhasilnya, ekspedisi pertama yang penuh pengorbanan itu mencapai Kepulauan Rempah-Rempah. Spanyol kemudian menyusulkan ekspedisi kedua di bawah pimpinan Garcia de Luacia pada 1525, dan setelah itu Spanyol mengirim lagi 3 ekspedisi. Setelah Spanyol dan Portugis menyatu dalam kesulitan awal yang dihadapi Spanyol di Maluku, bukanlah dalam menghadapi raja-raja lokal, tetapi menghadapi Portugis dalam kaitannya dengan kewenangan menangani atau yurisdiksi atas Kepulauan Maluku. Kedua kekuasaan asing ini memandang dirinya berdaulat dan kompeten untuk urusan itu. Untuk itulah, kedua pihak berupaya memperoleh legitimasi dan dukungan dari kerajaan-kerajaan lokal. Spanyol memperolehnya dari Tidore dan Portugis dari Ternate. Akhirnya, berdasarkan Traktat Saragossa pada 1529, Spanyol di bawah Raja Charles yang kedua melepaskan klaim atau haknya atas Maluku dengan kompensasi 500.000 cruzados dari Portugis. Kepercayaan dan rasa hormat Ternate semakin merosot ketika diketahui bahwa dalam peristiwa penangkapan dan pengasingan Sultan Babula pada 1583, Spanyol terlibat persekongkolan dengan Portugis. Sejak Belanda melancarkan kegiatan niaganya secara intens, Spanyol ternyata tidak mampu bersaing dengannya dan hanya mampu bertahan karena kemurahan hati para gubernur Belanda yang ada di Ternate. Oleh sebab itu, pada 1662, otoritas Spanyol memutuskan menutup garnisonnya di Maluku dan menarik kembali pasukan-pasukan dari wilayah tersebut. Dengan keberangkatan rombongan tersebut, berakhirlah riwayat pendudukan Spanyol selama 142 tahun, atau dari 1521 sampai 1663 di Maluku. Música, música, te traigo música, 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 música de la República. Exposiciones Universales, singkatnya dikenal sebagai Expos, di mana negara-negara dari seluruh dunia membangun pavilion untuk menunjukkan yang terbaik dari industri, teknologi, dan budaya mereka. Salah satu expo ini diadakan pada tahun 1929 di Sevilla. Dan inilah cerita lain tentang bagaimana Indonesia terhubung dengan kota yang luar biasa ini. Pameran Sevilla dimaksudkan untuk mempromosikan kota dan mendorong pariwisata sambil menampilkan warisan industri dan budaya kota. Tema Expo 92 adalah The Age of Discovery, karena merayakan peringatan 500 tahun pelayaran pertama Columbus pada tahun 1492 dan awal dari era kekayaan besar Sevilla berkat emas dan barang perdagangan berharga lainnya yang dibawa kembali oleh kapal dari dunia baru.
Total pengunjung Expo 92 adalah 42 juta. Sejumlah pavilion nasional dan lainnya tetap ada di bagian utara La Cartuja, dekat tamunan hiburan Isla Mágica. Alcázar Sevilla. Reales Alcázares de Sevilla adalah sebuah istana yang terletak di kota Sevilla, Andalusia, Spanyol, yang pada awalnya dibangun oleh raja-raja Muslim Moor. Istana ini dikenal sebagai salah satu contoh arsitektur modern terbaik di semenanjung Iberia. Istana ini merupakan istana kerajaan tertua yang masih digunakan di Spanyol. Istana ini dibangun di atas situs Romawi dan Visigoth kuno oleh Bani Umayyah. Alcázar ini kemudian dimodifikasi beberapa kali selama periode Al-Andalus. Pada abad ke-13, Alfonso melancarkan pembangunan istana pertama bergaya gotik di atas situs Alcázar Muslim. Suatu abad kemudian, setelah gempa bumi mengguncang kota Sevilla pada tahun 1356, Pedro dari Castilla mendirikan istana dengan gaya modern.